Bentar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kami dari kelompok mata kuliah Teknik Pondasi 2 chapter 8 akan mempresentasikan terkait konsolidasi. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang beranggotakan saya sendiri, Farhan Rahmanda Putra, dan Maudi Amalia Putri, dan Anissa Rizky Utami. Oke, next. Oke, yang pertama itu kita akan membahas tentang konsolidasi. Next. Penurunan tanah memiliki 3 komponen yang berbeda, yaitu 1. Penurunan segera. Penurunan segera terjadi pada tanah berbutir kasar dan tanah berbutir halus, kering, atau tidak jenuh. Sering terjadi setelah beban bekerja. Yang kedua itu penurunan konsolidasi. Penurunan konsolidasi terjadi pada tanah berbutir halus yang terletak di bawah muka air tanah. Yang ketiga itu ada kompresi sekunder. Kompresi sekunder. Komponen terakhir dari penurunan adalah karena kompresi sekunder yang merupakan bagian dari penurunan yang terjadi setelah semua tekanan air pori berlebih telah menghilang. Nah, cara menghitung dari total penurunannya itu Pmax sama dengan SI plus SC plus SS. Next. Ya, selanjutnya itu ada konsolidasi uji laboratorium. Tujuan bagian dari ini adalah untuk membahas prosedur pengujian laboratorium untuk menentukan sifat konservasi tanah. Berikut adapun prosedur pengujiannya. Yang pertama itu ada spesimen tanah. Spesimen tanah yang tidak tersaring harus digunakan untuk uji konsolidasi. Selanjutnya itu ada property index. Setelah spesimen tanah dipangkas, sifat indeks tanah harus ditentukan. Lalu loading device. Plat berpori yang kering dan bersih ditempatkan di atas dan bawah spesimen tanah. Dan kemudian ditempatkan di wadah sekitarnya seperti piring plexiglass. Selanjutnya itu pemuatan spesimen tanah. Kenaikan beban tipikal adalah 250, 500, 1000, dan 2000. Dan seterusnya, dan setiap kenaikan beban harus tetap berada pada spesimen tanah selama 24 jam. Selanjutnya itu pemuatan spesimen tanah yang berkelanjutan. Tegangan vertikal tambahan harus diberikan pada spesimen tanah untuk menentukan perilaku tanah pada tekanan yang lebih tinggi. Selanjutnya, bongkar spesimen tanah. Setelah pemuatan ketekanan vertikal tertinggi yang diinginkan, spesimen tanah diturunkan dengan mengurangi beban dan spesimen tanah. Yang terakhir itu ada property index di akhir pengujian. Setelah spesimen tanah dibongkar seluruhnya, spesimen tersebut dikeluarkan dari odometer. Nah, ini contoh dari data uji laboratorium. Bisa dilihat langsung. Next aja. Nah, selanjutnya itu ada penurunan segera. Penurunan segera memiliki 2 pembebanan, yaitu pembebanan 1 dimensi dan 2 atau 3 dimensi. Yang pertama itu pembebanan 1 dimensi. Dalam kasus pembebanan 1 dimensi ini, regangan tanah hanya akan berada pada arah vertikal. Dari sudut pandang teoritis, pembebanan 1 dimensi pada tanah kohesif jenuh tidak akan menyebabkan penurunan. Yang kedua, pembebanan 2 atau 3 dimensi. Contoh umum dari pembebanan 2 dimensi adalah pijakan strip. Dalam kasus pembebanan pada pondasi strip, akan terjadi regangan pada arah vertikal dan pada arah tegak lurus sumbu panjang pondasi, yaitu regangan pada 2 arah. Nah, selanjutnya itu ada teori elastisitas. Ada beberapa metode berbeda yang dapat digunakan untuk memperkirakan penurunan segera. Salah satunya dengan menggunakan modulus elastisitas seperti rumus pada di gambar.
Next. Nah, berikut ada contoh soal dari terkait konsolidasi. Bisa dilihat. Ya, next. Selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh teman saya. Next aja. Ya, saya akan melanjutkan dari pembahasan Farhan. Di sini saya akan membahas tentang metode lain, yaitu metode lainnya itu ada tes beban plat, di mana di sini ada uji beban plat lapangan untuk mengukur jumlah penurunan langsung akibat beban yang diterapkan. Uji beban plat secara signifikan langsung jika pengujian dilakukan pada lapisan berpasir dekat permukaan atau kerak permukaan tanah liat yang terkonsolidasi. Kedua, ada stress PET method, di mana jumlah penurunan segera juga dapat ditentukan dari uji laboratorium aktual yang memodelkan kondisi pembebanan lapangan. Sebuah spesimen tanah yang tidak terganggu dapat dipasang di peralatan triaksial dan kemudian spesimen tersebut dapat dikenai tegangan vertikal dan horizontal yang setara dengan kondisi pembebanan yang diantisipasi. Next. Di sini juga terdapat konsolidasi primer, di mana penurunan muka air tanah. Untuk penurunan muka air tanah, tegangan total berupa alpha V tetap pada dasarnya tidak berubah, tetapi karena tekanan air pori-pori menurun, karena penurunan muka air tanah, tegangan efektivitas harus meningkat, sehingga terjadi konsolidasi primer. Ada juga added fill, di mana tambahan pengisian yang diterapkan pada area yang sangat luas menyebabkan peningkatan tekanan vertikal yang bekerja pada lapisan tanah liat jenuh yang mengakibatkan konsolidasi primer. Next, primer. Kita lanjutkan lagi di sini, masih bagian saya, yaitu penyelesaian konsolidasi primer, di mana ada rasio terkonsolidasi. Berdasarkan riwayat stres tanah kohesif jenuh karena dianggap kurang terkonsolidasi, biasanya terkonsolidasikan atau terlalu terkonsolidas. OCR ini digunakan untuk menggambarkan riwayat stres tanah kohesif dan didefinisikan sebagai di bawah itu. Itu kita ada lihat rumus-rumusnya. Kita next. Dalam hal riwayat stres dari tanah yang kohesif, ada 3 jenis yang mungkin sebagai berikut. Satu, adanya kurang terkonsolidasi, biasanya terkonsolidasi atau overconsolidate atau prakonsolid. Next. Mekanisme yang dapat menyebabkan tanah kohesif menjadi overkondilisasi sebagai berikut. 1. Ada munculnya permukaan air tanah, penggalian, pemuatan di masa lalu, diskutasi tanah liat, tekanan artesia, dan penuaan. Ini adalah beberapa rumus, yaitu ada untuk tanah yang kurang terkonsolidasi dan untuk tanah konsolidasi normal. Ada juga rumus untuk tanah yang terkonsolidasi berlebihan. Next. Kita bisa lihat di situ. Ini adalah keterangan-keterangan yang ada pada rumus-rumus yang ada, seperti CC itu indeks kompresasi, CR indeks rekompresisi. Kalian bisa lihat selanjutnya di sini. Kita lanjutkan. Dan ini juga ada contoh masalah 8.4. Kalian bisa pelajari di pembelajaran berikutnya. Ada contoh soal. Dan ini penyelesaiannya. Next. Akan dilanjutkan oleh teman saya, Maudy Amalia. Silakan. Oke, selanjutnya itu ada Terzaghi equation. Untuk menentukan
Seberapa cepat proses konsolidasi ini akan berlangsung? Mengembangkan persamaan konsolidasi satu dimensi untuk menggambarkan perilaku penyelesaian tanah liat. Jumlah penyelesaian dalam hal tingkat rata-rata penyelesaian konsolidasi terkait dengan faktor waktu T sebagai berikut. Bisa dilihat dari sini. Beberapa keterbatasan teori ini adalah sebagai berikut. CV umumnya diasumsikan konstan, sering tidak terjadi di lapangan. Yang kedua itu perilaku stres, ketegangan, kerangka tanah diasumsikan linier dan elastis. Yang ketiga itu strain, diasumsikan seragam. Yang keempat itu sering ada lensa pasir permeable di dalam tanah kohesif situ strain, sering berkurang dengan kedalaman. Yang kelima itu faktor akhir adalah bahwa teori didasarkan pada aliran vertikal air dari tanah yang kohesif. Ini ada contoh masalahnya 8.8, bisa kalian baca. Kompresi sekunder, komponen terakhir dari penurunan adalah karena kompresi sekunder yang merupakan bagian dari pengendapan yang terjadi setelah pada dasarnya semua tekanan air pori berlebih telah menghilang, yaitu mengendap yang terjadi pada stres efektif yang konstan. Konsolidasi tanah di bawah pondasi dangkal. Pondasi yang dangkal biasanya akan menyebabkan pembebanan 2 atau 3 dimensi ke tanah di bawahnya. Untuk menentukan jumlah penurunan konsolidasi primer dan kompresi sekunder, diasumsikan bahwa satu dimensi kurva konsolidasi laboratorium berlaku untuk dangkal 2 atau 3 dimensi pemuatan pondasi. Untuk pemuatan 2 atau 3 dimensi dari tanah pasir jenuh, air tidak hanya akan dapat mengalir ke arah vertikal, tapi juga dapat mengalir ke arah horizontal. Ini akan menghasilkan tingkat konsolidasi yang lebih cepat seperti diprediksi oleh teori konsolidasi Terzaghi. Oke, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.